Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuke Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang investasi dalam sekuritas utang. Investasi dalam sekuritas utang. Sekuritas utang atau debt securities adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Sekuritas utang meliputi sekuritas pemerintah daerah, obligasi perusahaan, utang konvertibel, kertas komersial atau warkat niaga. Piutang dagang dan piutang pinjaman bukan merupakan sekuritas utang karena tidak memenuhi definisi sekuritas. Investasi dalam sekuritas utang dikelompokkan menjadi 3 kategori, terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki sampai jatuh tempo atau held to maturity, sekuritas utang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan atau trading. Sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat, untuk menghasilkan laba atau selisih harga jangka pendek. Yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Sekuritas utang yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan. Biaya yang diamortisasi adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi diskonto atau premi jika dianggap tepat. Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan bila instrumen keuangan dipertukarkan dalam transaksi berjalan antara pihak-pihak yang berkeinginan selain dari penjualan terpaksa atau likuidasi. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo hanya sekuritas utang yang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Menurut definisinya, sekuritas ekuitas tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo jika berniat untuk memiliki sekuritas tersebut selama periode waktu yang tidak terbatas. Perusahaan menghitung sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang diamortisasi, bukan pada nilai wajarnya. Jika manajemen berniat untuk memiliki sekuritas investasi tertentu sampai jatuh tempo dan tidak mempunyai rencana untuk menjualnya, maka nilai wajar tidaklah relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berkaitan dengan sekuritas ini. Terakhir, karena sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo tidak disesuaikan ke nilai wajar, maka sekuritas ini tidak meningkatkan volatilitas laba yang dilaporkan atau modal yang dilaporkan, sebagai halnya sekuritas perdagangan dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Penjualan sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo menjelang tanggal jatuh temponya dapat dianggap sebagai penjualan pada saat jatuh tempo, sehingga perusahaan suku bunga tidak akan mempengaruhi nilai wajar sekuritas itu. Sekuritas yang tersedia untuk dijual. Perusahaan seperti Amazon.com melaporkan sekuritas yang tersedia untuk dijual sebagai nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas utang yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Amazon menambahkan atau mengurangkan jumlah ini terhadap laba komprehensif lainnya pada periode tersebut. Laba komprehensif lainnya kemudian ditambahkan atau dikurangkan dari akumulasi laba komprehensif lainnya yang ditunjukkan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham sampai direalisasi. Jadi, perusahaan melaporkan dalam neraca sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar, tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas itu dijual. Pendekatan ini mengurangi volatilitas laba bersih.
Penyajian laporan keuangan. Sebagai akuntan, mendukung dicantumkannya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam laba bersih dan bukan diperlihatkan sebagai laba komprehensif lainnya. Akan tetapi, beberapa perusahaan, terutama institusi keuangan, menyatakan bahwa mengakui keuntungan dan kerugian atas aktiva, tetapi tidak atas kewajiban, akan menimbulkan volatilitas yang substansial dalam laba bersih. Mereka berargumentasi bahwa seringkali terdapat pembendung atau hedge antara aktiva dan kewajiban, sehingga keuntungan dalam aktiva di-offset oleh kerugian dalam kewajiban, dan sebaliknya. Singkatnya, mengakui keuntungan dan kerugian hanya di sisi aktiva adalah tidak adil dan tidak mewakili aktivitas ekonomi perusahaan. Argumen ini meyakinkan bagi FASB. Akibatnya, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi ini tidak dimasukkan dalam laba bersih. Akan tetapi, pendekatan ini tidak memecahkan sebagian permasalahan karena volatilitas modal masih terjadi. Hal ini mengkhawatirkan institusi keuangan karena regulator atau pembuat kebijakan membatasi operasi institusi keuangan berdasarkan tingkat modal mereka. Selain itu, perusahaan tetap dapat mengatur laba bersih mereka dengan terlibat dalam perdagangan keuntungan atau gains trading, misalnya menjual yang menang dan menahan yang kalah. Sekuritas perdagangan. Sekuritas perdagangan dimiliki dengan maksud akan dijual dalam periode waktu yang singkat. Perdagangan dalam konteks ini berarti pembelian dan penjualan sering dilakukan dan sekuritas perdagangan sering digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Periode kepemilikan atas sekuritas ini biasanya kurang dari 3 bulan. Dan mungkin lebih sering diukur dalam hitungan hari atau jam. Sekuritas ini dilaporkan dengan nilai wajar. Sekuritas ini dilaporkan dalam nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Serupa dengan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau investasi yang tersedia untuk dijual. Sekuritas perdagangan juga harus mengamortisasi diskonto atau premi. Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya. Tidak termasuk kependapatan dividen atau bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Singkatnya, FASB memutuskan untuk menyesuaikan sekuritas perdagangan ke nilai wajar. Pada setiap tanggal pelaporan, selain itu, perubahan nilai juga dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih, bukan laba komprehensif lainnya. Jika sekuritas sering diperdagangkan, FASB meyakinkan bahwa investasi tersebut harus dilaporkan pada nilai wajar di neraca. Di samping itu, perubahan dalam nilai wajar atau keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Pelaporan seperti itu tentang sekuritas perdagangan akan memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemegang saham yang ada maupun calon pemegang saham. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang investasi dalam sekuritas utang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.